Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya, Lolita Sari, channel yang membahas berkaitan perpustakaan dan keasikan. Ya, kali ini kita masih melanjutkan ya pembahasan tentang OPAK. Ya ini OPAK itu adalah singkatan dari Online Public Access Cataloging, yaitu suatu alat telusur di perpustakaan yang bisa dimanfaatkan oleh pengguna perpustakaan ketika akan ke perpustakaan mencari koleksi. Dan OPAK ini sangat bermanfaat sekali bagi teman-teman yang akan ke perpustakaan ketika akan mencari koleksi. Maka sebelum ke perpustakaan, dimanapun perpustakaan yang akan Anda tuju, lebih baik telusur terlebih dahulu OPAK-nya. Nah, di situ nanti Anda akan akan mencari koleksi-koleksi, kira-kira ada nggak sih koleksi yang Anda butuhkan. Nah, jadi agar Anda tidak kecewa, maka lebih baik menelusur koleksi yang ada, yang disediakan oleh perpustakaan melalui OPAK-nya. Oke, OPAK di sini masih melanjutkan yang minggu lalu ya, masih berkenaan tentang OPAK yang berkaitan dengan perpustakaan perguruan tinggi. Dan saya mohon izin share. Nanti ada beberapa OPAK ya, ada beberapa OPAK yang akan kita bahas bareng-bareng ya. Jadi moga-moga Anda juga bisa mempraktekannya. Terutama OPAK yang ada di perguruan tinggi UIN Jakarta. Sebagaimana minggu lalu ya telah saya paparkan bahwa UIN Jakarta itu memiliki beberapa perpustakaan. Yang pertama adalah perpustakaan pusat, yang kedua adalah perpustakaan di lingkungan fakultas, dan juga perpustakaan sekolah pasca sarjana. Nah, nanti kita lihat bagaimana sih caranya dan bagaimana cara menelusur dan sebagainya. Kita mulai dulu, izinkan saya untuk share dimulai dari perpustakaan fakultas. Search. Nah, ini adalah perpustakaan fakultas ya, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, FITK. Nah, ini ketika akan misalnya Anda menelusur koleksi-koleksi yang berkenaan tentang terkait dengan keguruan, maka Anda bisa menelusur di OPAK ini dengan menulis linknya opac.fitk.uinjkt.ac.id. Nah, ini OPAK-nya menarik ya, dia ada menarik banget ya, ada semacam air-air gitu di websitenya yang sudah berbasis website ya. Di sini ada searchingnya, searching itu koleksi yang akan kita tuju, misalnya koleksi apa ya, misalnya koleksi tentang manajemen pendidikan misalnya. Tentu saja di sini manajemen pendidikan, tinggal enter atau cari. Oke, nah nanti dia akan menunjukkan, oh ternyata ada beberapa koleksi yang berkaitan dengan manajemen pendidikan, dimulai dari pendidikan akhlak berbasis manajemen kalbu, manajemen pendidikan, manajemen teori praktek dan riset pendidikan, manajemen pendidikan berbasis pada madrasah dan sebagainya. Banyak sekali ya koleksinya. Misalnya, nah itu, misalnya kita pilih misalnya mana ya, misalnya ini deh, manajemen pendidikan nih, kita klik untuk mengetahui lokasi lokasi tempat buku tersebut ada di mana. Oke, ini adalah ini informasinya, oh kurang detail ya, kita back aja karena di sini seharusnya ada kelasnya ya. Nah, kita back aja, kita cari yang lain, misalnya ini deh, manajemen teori praktik dan riset pendidikan. Ya, oke. Nah, ini dia nih, ada nih ya kelasnya, nomor panggilnya kelasnya ada di 371.2. Nah, ini bagaimana nih cara kita menuju ke 371.2. Nah, itu nanti di perpustakaan pasti akan menunjukkan tuh ya,
dimulai nanti ada kelas 00, itu 00 adalah umum, kemudian 100 adalah filsafat, 200 adalah agama, 300 adalah apa ya, ilmu-ilmu sosial. Nah, di dalam 300 ada nanti ada 310, 320, 330, 340, 370. Nah, dari 370 nanti ada 371. Nah, itu disitulah letak daripada koleksi tentang manajemen teori pendidikan praktik dan riset pendidikan. Nah, begitu ya teman-teman ya, intinya sebagaimana minggu lalu sudah dijelaskan bahwa dalam mencari koleksi buku itu yang penting adalah buku, apakah buku yang kita cari itu ada, misalnya dilihat dari judulnya, kemudian dari apa ya, dari pengarangnya, dan kemudian ini dari apakah buku itu tersedia. Oh, ternyata tersedia nih, yang dicantumkan di sini tersedia dengan kelasnya. Kelasnya alat telusur yang akan kita telusur ketika nanti kita akan ke perpustakaan 371.2. Nah, seperti itu ya. Dan kemudian saya stop share dulu, kita pengen tahu lagi nih yang lain nih, ada apakah apa ya, koleksi-koleksi yang disediakan oleh UIN Jakarta. Kita pergi lagi ke opak lainnya. Oke. Klik. Nah, ini ternyata di UIN Jakarta tuh ada opak berkaitan dengan apa ya, koleksi kedokteran. Di sini ada nih, selamat datang di Fakultas Kedokteran UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Hampir sama ya caranya ya. Dalam menelusur, ketik aja di sini. Jadi tinggal diketik apa yang kita mau, misalnya medikal misalnya kan. Oh, banyak ya. Banyak, itu ada medical education dan sebagainya. Saya ke medical education-nya. Klik. Enter, klik. Oke, nah ini ya, ada understanding medical education. Ini menarik ya, ada gambarnya ya, menarik banget. Jadi sehingga kita jelas ya, buku yang akan kita tuju itu ada berikut covernya. Hampir sama ya, hampir sama cara menelusur di perpustakaan tarbiyah tadi. Oke, kita telusur lagi yang lain. Kita pengen, pokoknya hari ini kita akan menelusur koleksi-koleksi apa yang ada di UIN Jakarta melalui opaknya. Nah, ini kita sekarang menuju ke perpustakaan Profesor Dr. Muhardis Majid. Klik. Nah, bentuknya seperti ini ya. Nah, ini perpustakaan ini berada di Fakultas Adab. Fakultas Adab berarti berkaitan dengan sastra, dengan ilmu perpustakaan, dengan adab, apa ya, dengan peradaban gitu ya, kayak humanis dan sebagainya. Kita coba misalnya tentang peradaban Islam misalnya, peradaban Islam. Klik. Ya. Wow, ternyata di sini ada yang menariknya. Ada skripsinya juga ya. Ada dia juga di dalam ini menyediakan juga skripsi. Kita coba aja, klik. Apakah bisa diakses? Tersedia, namun tidak untuk dipinjamkan. Ini ada keterangannya ya, keterangannya. Tapi apakah bisa diakses? Ini ada tulisannya full text. Kita klik. Oh, oke. Ternyata memang bisa dia menyediakan apa ya, berbentuk skripsi online-nya, tetapi harus memasukkan apa, ID anggota perpustakaannya. Kemudian ada ID pasportnya. Ini menarik ya, menarik nih. Mungkin teman-teman juga bisa mencontoh ya. Jadi dalam opaknya tidak hanya menyediakan koleksi-koleksi buku, tetapi juga koleksi-koleksi yang bersifat apa ya, bersifat grey book ya, koleksi-koleksi grey atau koleksi-koleksi kelabu atau berupa skripsi atau karya-karya mahasiswa. Oh, menarik nih ya, ada juga di sini di opaknya ada tentang praktikumnya. Dapat pustikum, oke salah, pustikum. Di sini ada pustikum. Apakah itu pustikum? Pustikum itu adalah mahasiswa ilmu perpustakaan yang apa ya, yang magang di perpustakaan ini.
Ya menarik ya, ini koleksinya ada berapa sih? Ada 8.771 judul, kemudian SLM-nya 12,925 judul. Membernya banyak ya, ada 3.308. Oke. Kita menelusuri yang lain, kita telusuri yang lain, misalnya, wow, menarik ini, ada perpustakaan FST. Apa itu FST? Fakultas Sains dan Teknologi. Wow, menarik ya. Ini ada juga nih di depannya nih, ini ada beberapa mempromosikan koleksi-koleksi bukunya ya. Kita klik salah satu misalnya ini elementary, apa ini tulisannya nggak begitu nyata, kita klik aja, elementary numerical analysis and algorithmic approach. Oke, ini menarik ya. Sekali lagi saya ingatkan pada teman-teman sebelum teman-teman pergi ke perpustakaan, makanya yang harus diperhatikan adalah apakah buku itu tersedia, ini kan tersedia ya, dan kemudian berapa klasifikasinya atau phone number-nya. Berarti di sini 519.4 berarti di kelas 500. Tadi kan kalau pendidikan itu kan di kelas 300 ya. Kemudian 400-nya itu adalah bahasa dan 500-nya adalah sains. Nah, dari kelas 500 itu nanti ada 510 dan kemudian berlanjut jadi 519 gitu, seperti itu. Menarik ini opaknya FST. Oke, kita lanjutkan lagi ke opak berikutnya. Kalau saya katakan bahasa opak berarti kita bahasanya itu adalah alat usul ya. Kemudian dibarengi dengan tempatnya yaitu perpustakaan. Jadi opak perpustakaan adalah koleksi-koleksi yang ada di perpustakaan. Nah, perpustakaan apa? Nah, ini contohnya ini ya. Perpustakaan Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi. Ini juga masih berbasis slim ya. Luar biasa ya UIN ini cinta ya sama slim ya. Jadi banyak opaknya itu yang digunakan adalah berbasis slim. Ini juga menarik ya, di depannya itu ada ini ya, ada apa ya, mempromosikan koleksi-koleksinya. Kita contohkan aja misalnya nih yang merah jambu nih, klik, menarik. Ini ternyata 65 hari membanting tulang bersama staf tabung Baitumal Sarawak. Wow, luar biasa nih ada ini ya, ada nama pengarangnya juga ya. Kemudian ternyata ini laporan pratikum profesi terpadu ya. Ini karena dia laporan berarti ini ada tanda R ya, jadi tanda R tadi ada call nomornya juga ya 302. Nah, kalau berkaitan 300 berarti kan katakan ilmu-ilmu ya sosial gitu ya. Nah, kemudian biasanya kalau tanda R seperti ini biasanya tidak dipinjamkan ya biasanya. Biasanya kalau tidak pinjamkan itu harus baca di tempat seperti itu. Walaupun dia tersedia di sini bukan berarti bisa dipinjam kalau ada tanda R. Kalau ada tanda R di sini berarti harus teman-teman harus baca di tempat gitu ya. Dan ada juga sebagian perpustakaan membolehkan untuk fotokopi dengan syarat-syarat tertentu. Menarik. Oke, kita lanjutkan lagi ke perpustakaan Usuluddin. Oke, klik. Nah, ini perpustakaan perpustakaan Usuluddin yang sama ya, dia juga berbasis slim ya. Nah, ini tinggal alat usulnya di sini aja. Ada pencarian search. Misalnya kalau Usuluddin jadi berkatkan buku-buku filsafat, perbandingan agama. Bisa kita klik terus saja perbandingan agama. Perbandingan agama. Kita klik. Ada ya. Ada. Apakah kita dalam menelusur hanya melalui judul aja? Enggak juga, bisa juga melalui pengarang. Misalnya pengarangnya Bahru Putih. Misalnya ada klik. Oh, ada ya, Bahru Putih ya. Kandungan Al-Fatihah. Artinya alat telusur ini bisa melalui judul, bisa melalui kata kunci, dan bisa melalui subjek, dan juga bisa melalui pengarang. Jadi kalau misalnya teman-teman lupa dengan judulnya, dari saja pengarangnya kalau ingat. Gitu. Kalau misalnya lupa misalnya dengan pengarangnya, pasti bisa melalui kata kuncinya, subjeknya tentang apa misalnya seperti itu. Oke, kita berlanjut ke perpustakaan lainnya. Ini ada perpustakaan
Wes, kita menuju langsung ini ke perpustakaan FSH. Klik. Ya, FSH itu adalah perpustakaan Fakultas Syariah dan Hukum ya, berarti berkaitan koleksi-koleksinya ya berkaitan tentang syariah. Wow, ini ya agak berbeda ya sama tadi tampilannya. Ini adalah dalam bentuk lontar. Jadi teman-teman alat telusur atau opak itu bisa menggunakan berbagai software ya. Nah, software ini yang digunakan adalah berbasis lontar ya. Nah, lontar ini biasanya itu UI ya, pengembangnya adalah UI. Ini sama ya teman-teman ya, keywordnya misalnya kalau hukum ya udah aja misalnya ilmu hukum misalnya, ilmu hukum. Tulis, klik. Nah, nanti ada Spirit of Law, dasar-dasar ilmu hukum dan politik. Nah, ini ada phone numbernya ya, phone numbernya 340.1. Kita klik aja, klik, kita pengen tahu lebih lanjut. Wis, nah ini ada author yang mau tag gue dan ada tahunnya, ada publishernya, ada perpustakaan psikologi. Oke, hampir sama ya bentuknya ya, tampilannya juga hampir sama dengan apa tadi FSH ya. Ini memang berbasis lontar. Sama aja kalau misalnya psikologi berarti kita misalnya ya udah kita tulis psikologi atau ilmu apa ya kebutuhan khusus misalnya kebutuhan khusus. Ini kata kunci ya kalau kebutuhan khusus ya. Saya juga nggak tahu tuh nanti yang mengarangnya siapa aja. Kita lihat cekidot ya. Oh ternyata kebanyakan kalau misalnya kebutuhan khusus kebanyakan adalah hasil ini ya penelitiannya. Ini kalau ada tanda-tanda R ini ada prinsip penelitian R juga. Ini ada ini ya. Ada bentuknya bentuk skripsi atau bentuk tesis. Kita klik aja misalnya tesis ini, klik apakah dia menyediakan soft filenya. Coba ini digital filenya, oh tidak ada, ternyata dia tidak menyediakan, tetapi dia menyediakan metadatanya. Inilah yang metadata nih, call number, judul dan sebagainya sampai lokasi. Oke, kita pergi lagi ke perpustakaan pasca sarjana. Oke, ini perpustakaan pasca sarjana library .graduate.winjkt.ac.id. Nah, ini ya ada ya informasinya lumayan lengkap ya. Ada apa library services ya, mungkin karena pasca sarjana jadi harus berbahasa Inggris ya. Reference consultation, information service, plagiarism checker, library membership, layanan bebas pustaka. Udah bahasa Inggris sama nggak tahunya di sini bahasa Indonesia ya. Oke, thesis and dissertation. Wow, ini menarik. Bisa kita contoh aja deh, kita lihat aja misalnya yang doktoral, misalnya yang doktoral kita lihat ada nggak? Oh, oke, ini doktoralnya disertasinya ada 1259. Kita lihat apakah ada PDF-nya. Klik. Nah, kemudian kita bisa contohnya ini deh. Contohnya model pembelajaran pendidikan agama Islam berbasis teknologi digital. Kita klik. Nah, adakah PDF-nya? Oh, ternyata tidak ada juga. Tetapi menyediakan di lantai 3 perpustakaan SPS. Dan yang terakhir kali ya, ini yang terakhir. Ini perpustakaan pusat. Nah, perpustakaan pusat dengan linknya tulis.tulis.winjkt.ac.id. Nah, ini hampir sama ya, hampir sama dengan perpustakaan psikologi tadi yang berbasis lontar. Sama ya. Misalnya apa ya kita cari ya? Misalnya matematik deh. Matematik. Klik. Banyak ya general degree apply matematik. Nah, itu ada modern matematik for school dan sebagainya. Banyak ya, banyak koleksinya. Nah, teman-teman pernah nggak berpikir, oh ini belum saya share ya. Oh ini perpustakaan pusat UIN Jakarta. Saya ulangi lagi ya, di sini ada general degree apply matematik. Ada modern matematik for school dan sebagainya. Dan jangan lupa lihat ini call numbernya ada. Kalau matematik berarti dia di call numbernya kelas 500. Nah, ini tepatnya 510.
Nah, ini berbasis, lontar juga. Ini, menarik ya, banyak ini ya, banyak layanan-layanan bisa ditanyakan kepada mereka gitu ya. Oke, selanjutnya pernah nggak sih teman-teman berpikir, bagaimana tuh caranya, apa ya, cara untuk, eee, kalau satu-satu kan kita lupa tuh ya, yang tadi ada opak psikologi, ada opak opak, FSH Fakultas Syariah dan Hukum, opak Fakultas Kedokteran, opak, apalagi tadi itu, SPS ya, Sekolah Pascasarjana, opak Usuluddin, opak, Fakultas Dakwah dan sebagainya, karena lupa itu ya. Nah, ada salah satu cara, untuk menelusuri itu semua melalui OneSearch. OneSearch itu satu klik dia bisa bisa merangkum semua opak-opak yang ada di UIN Jakarta. Nah, kita tulis saja onesearch.uinjkt.ac.id. Nah, klik. Nah, minggu lalu sebenarnya sudah saya jelaskan tentang OneSearch ini ya, tapi nggak apa-apa. Ini hanya merangkum yang kemarin ya, dan juga ini kan sudah menjabarkan beberapa opak-opak yang disediakan oleh UIN Jakarta. Nah, ini bisa dirangkum ya. Contohnya nih, misalnya nih, di sini misalnya nih ada opaknya ya, opak pusat, ada opak tarbiyah, IPTK, ada SPS, ada FSH, ada dakwah, more. Ada Usuluddin, ada FAH, tadi kan udah di ini ya, udah dibuka-buka semua ya. Ada Saintek, ekonomi bisnis. Oh, tadi belum ya, ekonomi bisnis ya. Coba kita telusur dulu deh, penasaran ya, penasaran ke ekonomi bisnis. Misalnya ekonomi bisnis misalnya OPAC. Oh, sebentar, saya tuh ini dulu, saya sharing dulu. Bentar, oke. Misalnya OPAC nih, misalnya kita mau FEB ya, .feb.uinjkt.ac.id. Klik. Nah, ini nih FEB ya. Ini ternyata masih berbasis Slim ya. Oke, ini hampir sama yang tadi ya, telusurnya apa ya, dengan mengklik yang ada di sini, alat telusurnya di sini. Dan kemudian ini apa aja sih isinya? Wis lengkap sekali ya, ada statistika, wow, memberi transaksinya luar biasa, ada testimoni, ada link-link ya, link jurnal dan ya oke, dan sebagainya ya, ada kontak personnya segala macam. Bersama yang tadi ya. Kemudian kita balik lagi ke OneSearch tadi. Ya, belum selesai tadi penjelasannya. Saya bentar, OneSearch. Oke, ini OneSearch. Klik. OneSearch UIN yaitu dia dengan satu portal, dengan satu OneSearch ini masa bisa melihat koleksi-koleksi secara keseluruhan yang ada di UIN Jakarta, yang ada di beberapa fakultas. Jadi merangkum ini, ibaratnya alat OneSearch ini merangkum opak-opak yang ada di UIN Jakarta. Misalnya kita contohin aja, misalnya kita contohnya mau mencari tentang buku biologi. Tulis aja di sini biologi. Klik. Wow, ternyata nah ini yang tadi saya katakan bahwa, oh ternyata biologi ini bukunya ada di opak tarbiyah. Oh tarbiyah lagi, oh tarbiyah lagi, oh tarbiyah, oh tarbiyah, tarbiyah, tarbiyah. Oh berarti nanti Anda khusus nanti datang ke tarbiyah gitu. Jadi nggak usah kemana. Oh ternyata ini ada nih, biologi juga ada di Fakultas Kedokteran gitu ya. Oh menyediakan juga Fakultas Kedokteran terus tarbiyah lagi. Oh ternyata juga ini biologi ini juga disediakan oleh perpustakaan pusat gitu. Nah, pusat tarbiyah lagi, pusat ya. Jadi intinya bahwa ternyata buku biologi ini banyak disediakan buku-bukunya di perpustakaan tarbiyah, FITK ya, perpustakaan pusat dan kemudian perpustakaan kedokteran gitu. Contoh lagi deh yang lain deh, misalnya apa ya? Misalnya ilmu manajemen. Manajemen. Klik. Oh, ternyata ilmu manajemen tuh ada taksumi ilmu manajemen misalnya terkait dengan ilmu manajemen pokoknya ya. Ini ada di opaknya perpus pusat. Ini ada dakwah nih, pengantar ilmu manajemen ada di perpustakaan dakwah, ada di pusat, ada di pusat, ada di pusat, ada di ekonomi juga ilmu apa nih? Oh, tapi ini judulnya
akan muncul tuh koleksi-koleksi yang disediakan oleh perpustakaan di lingkungan UIN Jakarta dengan berbagai dengan apa ya, dengan berbagai judulnya dan juga berbagai apa ini berbagai dengan berbagai pengarangnya. Nah, dan juga memberitahuan letak daripada buku itu ada di mana. Misalnya nih tadi ada di perpustakaan pusat di Saintek juga ada. Nah, gitulah mungkin ya. Jadi ini apa ya, OneShot ini adalah alat telusur yang disediakan ya oleh perpustakaan perpustakaan UIN Jakarta untuk memudahkan para pengguna perpustakaan, dan ini adalah dikerjasama atau menginduk ya kepada OneShot Indonesia yang merupakan portal yang disediakan oleh Perpustakaan Nasional. Mungkin itu dari saya sharing kali ini. Mohon izin untuk meng-close dulu ya, sharing saya. Oke, mudah-mudahan Anda di sana bisa mempraktekkan dan juga tidak bingung lagi ketika akan mencari koleksi yang ada di perpustakaan. Saran saya adalah sebelum Anda pergi ke perpustakaan dimanapun Anda berada, maksudnya dimanapun perpustakaannya Anda akan tuju, terlebih dahulu itu Anda harus mengecek dulu melalui browsernya, melalui OPAC-nya. Demikian, semoga pertemuan ini, pembelajaran ini, sharing ini bermanfaat bagi Anda semua, khususnya untuk saya, dan semoga Anda bisa juga mempraktikkan. Terima kasih. Kembali nanti kita akan bertemu lagi di lain kesempatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.